Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas C Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini kita akan memaparkan analisis mengenai perencanaan komunikasi pada desain poster. Di akhir video kita juga akan menampilkan hasil poster kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin Anjani dengan NIM 21104111094. Dilanjut ada Diana. Halo, saya Diana Khairunisa dengan NIM 2110411098. Halo, nama saya Bintang Saputra Indarto dengan NIM kuliah 21104111100. Oke, nama saya Zaki Agil Saputra dengan NIM 21104111101. Lalu yang terakhir ada saya, nama saya Rehan Gultom dengan NIM belakang 110. Oke, boleh Agil bisa di-share dokumen analisisnya. Boleh di-scroll ke bawah. Yap. Yang pertama ini saya sendiri akan membacakan analisis halayak. Jaringan 5G atau generasi kelima ini merupakan suatu jaringan koneksi internet yang super canggih dan merupakan perkembangan dari teknologi 4G. 5G menjanjikan begitu banyak kelebihan yang sangat besar bagi pengguna. Kelebihan utama yang diberikan adalah di bagian transfer data. Kecepatan transfer data pada 5G bisa mencapai 800 GB per second. Jaringan ini juga mampu mengunduh 33 film dengan kualitas tinggi atau HD dengan waktu hanya 6 menit. Ini dapat diartikan bahwa kecepatan 5G hampir 100 kali lebih cepat dari jaringan sebelumnya. Perbedaan utama dari jaringan 5G dengan sebelumnya itu terdapat pada segi kecepatan, kapasitas, serta latensi. Seperti yang dibahas sebelumnya, segi kecepatan sudah pasti menjadi faktor pembeda yang begitu besar. Dan memang sudah seharusnya setiap perkembangan jaringan akan ada perubahan dari segi kecepatan ini. Kita beralih ke segi kapasitas. Maksud dari kapasitas ini adalah kapasitas pengguna, kapasitas pengguna internet dalam satu tempat. Kadang kita akan merasakan kecepatan data yang lambat dikarenakan kapasitas pengguna yang banyak dalam satu area, sehingga menimbulkan trafficking pada jaringan. Dengan adanya 5G, diharapkan masalah trafficking yang kerap terjadi ini bisa terselesaikan. Terakhir ada segi latensi, yaitu waktu yang diperlukan beberapa data untuk mencapai tujuannya di seluruh jaringan. Latensi bisa disebut juga semacam delay atau jeda dalam proses pengiriman data. Semakin rendah sebuah latensi, maka semakin cepat untuk pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain. Untuk saat ini sudah banyak perangkat-perangkat yang kompatibel untuk digunakan di jaringan 5G Indonesia. Di pasar teknologi gadget pun sudah cukup banyak smartphone yang mendukung jaringan 5G. Namun, umumnya itu ada teknologi-teknologi yang mendukung dengan jaringan 5G, itu ada MIMO atau Multiple Input, Multiple Output. Sistem MIMO ini merupakan suatu sistem wireless yang dapat meningkatkan kapasitas kanal dengan menggunakan multi antena di sisi pengirim maupun penerima. Selanjutnya ada D2D atau device to device, merupakan fitur komunikasi yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi secara langsung tanpa melalui access point atau base station. Dan yang terakhir itu ada BDMA, Beam Division Multiple Access. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas serta menangani banyaknya pengguna sistem komunikasi nirkabel atau wireless, khususnya pengguna sistem jaringan 5G. Berikutnya ada tujuan komunikasi yang akan dibacakan oleh Bintang. Oke, baik. Terima kasih Yasmin. Akan saya lanjut. Jadi saya akan menjelaskan tujuan komunikasi poster yang dibuat oleh kelompok kami ini. Yang pertama itu ada kami mengharapkan pengetahuan bagi audiens. Jadi pembuatan poster infografis mengenai teknologi baru yaitu 5G network dengan memberikan informasi yang dituangkan dalam bentuk poster infografis agar menarik para pembaca.
Informasi yang dicantumkan ke dalam poster infografis bisa dibilang cukup lengkap untuk menambah wawasan mengenai teknologi 5G network saat ini. Kelengkapan informasi yang sudah disediakan ini berguna bagi masyarakat untuk dapat memahami dengan mudah terkait perkembangan teknologi baru saat ini. Terus yang kedua ada perilaku. Dengan meningkatnya teknologi saat ini, tentunya masyarakat juga memiliki pola kehidupan yang berbeda. Dalam mengatur pola kehidupan dengan memanfaatkan teknologi baru yang sudah mahir, sikap dan perilaku masyarakat perlu diperhatikan agar tercipta lingkungan yang baik. Maksudnya adalah perilaku masyarakat mengenai perubahan teknologi yang sangat cepat, ini perlu diadaptasi dengan baik oleh masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada sikap. Kehadiran 5G network pasti akan mempengaruhi bagaimana keseharian kita dalam kehidupan. Untuk itu dibuatlah poster mengenai 5G network agar masyarakat paham betul akan teknologi terbaru ini. Dengan poster ini diharapkan masyarakat dapat menyikapi teknologi jaringan internet, khususnya 5G, yang kian canggih dari masa ke masa. Kedepannya dengan pengetahuan yang kami sajikan melalui infografis ini, tidak lagi terjadi gap antara masyarakat pengguna teknologi terdahulu dengan kedatangan teknologi canggih sekini. Oke, mungkin sekian tujuan yang bisa saya jelaskan. Saya lanjutkan oleh Diana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan saluran pesan. Jadi, kami membuat poster infografis yang merupakan bentuk media komunikasi tidak langsung. Nah, media ini termasuk dalam jenis informational poster atau poster yang mengandung informasi. Dalam poster yang kami buat, pesan yang berusaha kami sampaikan adalah mengenai fenomena 5G yang baru saja berkembang dan siap masuk ke Indonesia. Termasuk juga di dalamnya informasi seputar 5G, baik dari segi pengertian, kelebihan, dan perbandingannya dengan sistem jaringan sebelumnya, yaitu 4G. Lalu alasan kami mengapa memilih penyebaran informasi menggunakan media poster adalah karena pesan yang ingin kami sampaikan itu dengan poster itu lebih mudah untuk dimengerti dan berkesan bagi khalayak luas. Kelebihan dari penyampaian informasi menggunakan media poster adalah informasi yang disampaikan dimuat dengan singkat dan jelas dalam satu lembar, sehingga orang-orang tidak perlu membaca terlalu banyak informasi. Dengan poster yang berisi teks dan gambar, membuat pesan yang kami sampaikan terlihat lebih menarik dan membuat orang-orang yang melihatnya sekilas ingin membacanya. Poster infografis dapat membuat orang-orang menyadari dan meningkatkan kepedulian terhadap suatu isu yang diangkat dalam poster. Dan dengan media ini, pesan cenderung lebih cepat dan efisien untuk disebarkan. Selanjutnya, merancang pesan akan disampaikan oleh Agil. Oke, terima kasih Diana. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan tentang isi pesan, yang dimana pesan ini, yang ingin kami sampaikan di dalam poster ini adalah untuk memberikan informasi bahwa Indonesia tuh saat ini sedang berada dalam tahap pengembangan jaringan 5G. Jaringan 5G ini diharapkan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kecepatan network yang ada di Indonesia. Selain itu, pesan yang terdapat di dalam poster ini juga memberikan berbagai informasi tentang keunggulan dari 5G network, perbandingan kecepatan sebelumnya, dan berbagai manfaat yang terdapat di dalam 5G networks itu sendiri. Perkembangan teknologi seluler di Indonesia juga pada saat ini itu telah memasuki era 5G. Namun, di Indonesia itu sendiri jaringan 5G hanya tersedia di kota metropolitan saja seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan daerah lain-lainnya. Jadi setiap perkembangan teknologi pastinya membutuhkan persiapan yang matang baik dalam persiapan regulasi maupun kesiapan industri. Oleh karena itu, dalam poster ini kami juga menyampaikan bahwa Indonesia pada saat ini sudah memiliki kesiapan yang matang dalam meluncurkan jaringan 5G. Kami pun juga ingin menjelaskan bahwa jaringan 5G ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan jaringan-jaringan sebelumnya. Selain itu, usaha dari pemerintah untuk meluncurkan jaringan 5G ini sudah terrealisasi dengan baik dan beberapa masyarakat yang tinggal di kota-kota besar juga sudah dapat mengakses jaringan seluler 5G ini. Oke, selanjutnya untuk struktur pesan, format pesan, sumber pesan akan dibacakan oleh teman saya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf apabila terlalu banyak noise dalam suara saya. Struktur pesan. Penyusunan teks pada poster ini dilakukan dengan menggunakan struktur pesan topikal. Penyusunan yang dilakukan dengan menjabarkan topik-topik mengenai bahasan terkait. Penjabaran topik diberikan pada poster ini dengan tujuan agar tidak membosankan. Para pembaca juga dapat dengan mudah mengingat pesan yang kami sampaikan.
serta dapat lebih cepat mengerti dan memahami bahasan secara umum. Lalu ada format pesan. Format pesan pada poster ini menggunakan font Franklin Gothic Denny, judul dengan font ukuran 36, subjudul font ukuran 24 dan 14, dan yang terakhir teks font dengan menggunakan ukuran 21 dan 14. Font berwarna hitam dan kuning. Sumber pesan. Pesan atau informasi yang terdapat pada poster ini bersumber dari halaman artikel terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta laman berita online Tekno Tempo dan Tels Group. Link dari sumber informasi yang kami gunakan terlampir pada tulisan di bawah ini. Oke, baik. Untuk posternya, Agil tolong di-share screen kepada teman-teman supaya bisa dilihat. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia teman-teman poster yang udah kami rancang bersama-sama. Ya, walaupun kami belum terlalu bisa menggunakan Adobe untuk mengedit-edit poster karena kami belum belajar, tapi kami bisa berusaha semampu kita. Bisa dilihat itu dengan judul tadi sudah dibilang Gutom, fontnya kalau nggak salah tadi dia bilang judulnya 36, dan di bold itu agar terlihat jelas judulnya. Terus kita tambahin elemen gambar di bawahnya supaya terlihat menarik. Lalu di bawahnya kita menjelaskan pengertian 5G network seperti yang sudah ada di Word tadi yang kita jelasin sebelumnya. Kita membahas 5G network, dan di poster ini kita menuangkan pengertian 5G network. Terus yang di bawahnya kita menggunakan font campuran warna supaya terlihat ada perbedaan antara subjudul dengan penjelasan dari judul yang itu. Terus di samping kanan juga ada elemen gambar lagi tambahan supaya terlihat lebih menarik, karena ini merupakan poster karena tujuannya untuk menarik pembaca ya. Terus di bawahnya juga ada manfaat. Ya, ini tentunya sangat berguna bagi pembaca poster. Isi poster ini kita ambil yang penting-penting aja karena yang lain bisa dilihat di Word tadi detailnya. Ini yang penting mengenai 5G network, mulai dari manfaat, pengertian, terus ada kecepatan 5G network. Ya, itu kami bikin poster ini untuk pembaca atau audiens supaya mereka lebih paham tentang teknologi baru yaitu 5G network untuk masa depan Indonesia saat ini. Mungkin Yasmin boleh menggantikan saya berbicara. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi dari segi posternya, mungkin ada yang belum tersampaikan pesan-pesannya, atau udah cukup? Dari saya sih sudah cukup, kurang lebih sama seperti yang Bintang sampaikan. Oke, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, hasil dari analisa poster kami dan hasil posternya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.